Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Wulandari, guru fisika dari SMA Negeri 1 Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan mempresentasikan per-teaching saya pada materi fisika kelas 10, yaitu gerak melingkar. Dengan rancangan pembelajaran yang meliputi pertama ada RPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD, dan yang kelima instrumen penilaian. Baiklah semuanya, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik, sehat Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Ibu sehat juga ya. Alhamdulillah, kita pada pagi menjelang siang hari ini bisa berkumpul kembali di ruangan kelas yang kita cintai ini ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, tetap semangat, dan tetap bersemangat menghadapi hari-hari kita sampai siang hari nantinya. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu mintakan kepada ketua kelas kita pimpin doa ya. Kepada Beni, mana Beni? Pimpin doanya Beni. Ada Beni? Bentar Bu ya. Oke, siap Bu. Oke, mari pimpin doanya dulu Beni. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya lah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, makasih ya Beni ya. Dengan kita berdoa selalu memulai kegiatan kita, semoga Tuhan memberkahi segala aktivitas kita pada hari ini. Baiklah, Ibu cek dulu ya, apakah ada yang tidak hadir sekarang? Hadir semuanya? Feni ada semuanya, Bu. Bu. Oke, hadir. Hadir semua, Bu. Felegi mana Felegi? Hadir Bu. Oke, mantap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hadir semuanya pada siang hari ini. Dan baiklah Anda semuanya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, materi kita pada hari ini rencananya adalah tentang gerak melingkar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari Ibu mau memberikan dulu tentang pretest ya. Ibu memberikan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan awal Ananda. Kemarin kan Ibu sudah membagikan di grup WhatsApp ada tentang bahan ajar, ada LKPD, ya kan? Nah, jadi Ibu harap Ananda sudah membacanya di rumah. Jadi sekarang Ibu bagikan soalnya, Ibu beri Ananda waktu sekitar 10 menit untuk menyelesaikan pretest ya. Nah, ini Ibu bagikan ya. Baik, Bu. Oke, silakan Ananda kerjakan selama 10 menit ke depan. Oke, Bu. Oke. Dah, waktunya udah habis. Dia mantap sekali. Sudah selesai, Bu. Udah selesai. Dalam waktu belum 10 menit udah selesai. Bagus, mantap. Mari kita kali soalnya, Bu. Oh iya. Iya, Sudah, Bu. Udah semuanya. Oke, kumpulkan ke depan ya. Nah, kita kumpulkan ke depan. Oke. Baiklah Ananda semua. Nah Ibu tampilkan ya materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang gerak melingkar tadi ya. Bentar. Nah, sudah kelihatan Ananda? Sudah, Bu. Nah, Bu. Oke, Ayu. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk kepada materi gerak melingkar, kita ulang dulu materi kita sebelumnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Materi apa kita pada minggu lalu? Tentang gerak lurus ya, Bu. Oh, gerak parabola, Bu. Nah, ya benar sekali, gerak parabola ya. Nah, siapa yang masih ingat apa saja contoh-contoh gerak parabola dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang masih Bu? Iya, boleh. Bu. Apa? Gerak ketika kita menendang bola, Bu, atau melempar bola menuju ring.
Iya benar ya Firda, ketika kita melempar bola menuju ring melempar bola, menendang bola menuju gawang, dia akan membentuk gerak parabola. Apalagi tadi contohnya ketika kita pemain bola Menendang bola, basket Bu. ya, Iya. bola basket memasukkan bola ke ringnya juga berbentuk gerak parabola. Iya benar sekali. Nah, satu lagi konsep gerak parabola itu pada sumbu X berlaku gerak apa di sana? GLB, Bu. Iya benar. Kalau pada sumbu Y apa Preti yang berlaku di sana Preti? GLB, Bu. Iya benar sekali. Oke, dah mantap ya. Sekarang kita masuk kepada materi gerak melingkar selanjutnya. Nah, di mana di sini nanti kita akan mempelajari apa saja contoh-contoh gerak melingkar pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi pertama nih, Ibu punya motivasi dulu ya. Nah, sang pejuang tidak terlahir dari samudera yang tenang, tapi sang pejuang akan terlahir dari ombak yang penuh tantangan. Terus, sang pejuang sejati tidak akan berjuang setengah-setengah karena sang pemenang ditunggu di garis finish. Jadi bersemangatlah kita karena kita terlahir sebagai pemenang ya. Nah, jadi untuk Ananda semua, tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa bagi kita untuk belajar. Kita harus tetap bersemangat karena kita dari lahir saja Tuhan sudah menakdirkan kita sebagai pemenang. Oke, baiklah. Nah, ini kompetensi inti kita tentang gerak melingkar. Dan ini kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari, yaitu tentang menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga nanti kita akan mempresentasikan hasil penyelidikan kita dari tentang gerak melingkar ini. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah, nanti Ibu akan, kita akan menjalankan tentang model PBL ya. Ibu akan melakukan tentang model problem based learning, di mana nanti tujuan pembelajarannya itu adalah untuk menjelaskan konsep gerak melingkar, menganalisis besaran-besaran pada gerak melingkar, dan bagaimana menganalisis hubungan roda-roda pada gerak melingkar, dan Ananda nanti mempresentasikan hasil penyelidikannya di depan kita semua, di depan teman-teman Ananda. Dan Ibu harap semua Ananda nanti aktif ya, aktif berdiskusi, aktif dalam menanggapi temannya presentasi, karena nanti ada penilaiannya. Nanti ada penilaiannya untuk keaktifan Ananda selama proses pembelajaran ini. Oke, nah baiklah. Sebelumnya, apakah Ananda sudah mengenal tentang gerak melingkar ini? Ada yang tahu? Berputar, Bu. Ya, Oh Bu. iya. Bentuk lingkaran ya, Bu? Ya, bentuk lingkaran. Ya, dari katanya saja kita setelah mengetahui melingkar, berarti nanti lintasannya kira-kira seperti lingkaran ya, begitu ya. Kita lihat dulu ya, untuk lebih mengenal lebih jauh lagi tentang gerak melingkar, kita tonton dulu sebentar ya Nanda. Kita nonton video ini. Kira-kira tentang apa ini ya? Nah, ayo siapa yang bisa menunjukkan atau menyampaikan apa saja yang Ananda amati dari video sebelumnya? Pasar malam, Bu. Pasar malam. Ayu sering pergi ke pasar malam ini ya, Ayu.
Apalagi yang Anda amati di sana? Itu Bu, komedi putarnya itu Oh Bu. iya, komedi putar itu ya. Komedi putar, berarti pernah naik itu? Belum pernah Bu. Nah, gimana rasanya Saya naik komedi takut naiknya, Bu. Ya Bu, jantungan Bu. jantungan? Ya udah, kalau takut naiknya nggak usah naik ya, nanti pusing pula kepala kita turun dari sana ya. Nah, jadi bentuk lintasan dari komedi putar atau biang lala itu seperti apa? Lingkaran, Bu. Lingkaran, Bu. Benar Lingkaran. sekali ya, Seperti roda, lingkarannya. Bu. Roda sepeda. Oh iya, benar sekali. Putar-putar, Feli. Bu. Putar seperti roda sepeda, tapi roda sepeda yang lebih raksasa, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi ini kira-kira apa hubungannya dengan gerak melingkar ya? Nanti akan kita lihat lagi. Nah, terus, nah ini, kira-kira besaran apa saja yang ada pada biang lala tersebut? Coba Ananda sebutkan, ini ada lambang-lambang apa saja di sini? Apakah Ananda sudah pernah mengetahui sebelumnya ini? Ada jari-jarinya, Bu. Jari-jarinya itu Bu. Ada kecepatannya tuh, Bu. Ada kecepatan Bu. Iya, benar sekali. Ada jari-jari, lambangnya R. Terus ada kecepatan yang mana ini? Yang V ini ya? V volume Bu, Iya, Bu. volume. Oh iya, bukan volume ya, Ben. Kecepatan Bu. Nanti kita lihat lagi ya, apa arti V di sini ya? W itu apa, Bu? W itu? Oh iya, ini bacaannya omega ya, Ananda. Nanti kita lihat apa itu arti omega. Dan ini apakah ada yang tahu ini apa bacaannya ini? Kakak ada yang mau kak tanya ayo. Theta, Bu. Ini Ada bukan parabola kemarin. Iya, bentar ya, Venia. Ini lambangnya adalah theta. raju Nanti kan kita kumpul-kumpul lihat itu lagi kan apa karena kan arti memang dari besaran-besaran ini jauh secara kita spesifiknya. kumpul itu pun Nih, ada ini juga kan kita dengan lihat misalkan lagi ini Nah, gambar ini di kan sekarang atas. kan sebenarnya Kak Ini Zubaida ini kan di kira-kira sini. gambar Kalau apa yang Kakak Anda dari lihat itu ya, ini? langsung aja udah. Karena kita patokan kayak gini lah misalnya Yang 200 sebelah ribu. kiri ini gambar Ya, apa? kalau kita oke lah. Kayak adik-adik yang baru Jam, Bu. Jam dinding, Bu. Iya, gitu benar. kan. Terus apakah Nah, jam dinding yang kedua ini gambar apa nih? Ah, itu roda Roda sepeda saya, tadi, Bu. Bu. lagi Bu? Yo, roda sepeda Velegi ini. Ini sering yang sering Bu. pergi ke sekolah pakai sepeda Velegi ya. Iya, Bu. Mungkin Sepeda lah. saya, Bu. Bukan Ya, 30.000. mantap sekali itu ya. Kita untuk mengurangi Tadi kan. polusi udara pakai sepeda. Terus Enggak, yang kalau nikah mana gambar apa kita ini? patungan. Kalau nikah itu kita masing-masing. Karena si Yang Raju itu nggak apa ya, tahu, Bu? Bu. Itu apa, karena Bu? kita Main-main Oh, air. ada itu, Bu. gambar bentu Bu. Karena jauh kan kan itu. Iya. Itu di mana, Akhirnya Bu? kita Di sungai ya, kesulitan. Bu? Gambar Kita kincir ini kan air lah ya, diskusikan Anda. lah. Namanya Kita kincir buatlah air. segini. Nah, terus gitu. kita lihat Nah, kalau lagi. yang lain mana pernah Yul? Yang Kira-kira 35, dari gambar yang 35 kita lihat tadi, yang ini bentuk loh Yul. lintasannya Lahir gimana kan kira-kira? Yul. Melingkar ya, Bu? Ya, Lingkar ya Bu. sama ya? Sama nggak dengan lintasannya dengan yang komedi putar tadi? Sama, Bu. Sama Bu. Nah, oke. Nah, jadi kita lihat lagi nanti kira-kira apa pengertian gerak melingkar dan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar ya. Nah, pertama yaitu Ibu mau menjelaskan sedikit dulu tentang pengertian gerak melingkar adalah gerak suatu benda dalam lintasan lingkaran dengan kecepatan tertentu. Nah, contoh gerak melingkar ini dalam kehidupan kita tadi telah kita lihat ya. Ada apa saja tadi? Ada apa saja tadi? Jam dinding. Jam dinding, roda, biang lala. roda, biang lala, oke. Terus ada juga kipas angin ya, dan yang lain-lainnya. Nah, ada besaran apa saja pada gerak melingkar ini? Nah, kita lihat ini ya. Pertama ada namanya yaitu periode dan frekuensi. Apa itu? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan satu kali putaran. Contohnya ini, jam dinding ya. Misalkan kita ambil jarum detik. Jarum detik ini kira-kira dalam satu kali memutar itu ada berapa detik? 60, Bu.
Benar ya, Feni. Ada 60 detik untuk 1 kali putaran dari jarum jam detik jam gitu. Begitu juga dengan jarum menit dan juga jamnya ya. Nah, yang kedua kita kenal istilahnya frekuensi. Kalau tadi periode waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran, kalau frekuensi banyak putaran dalam tiap detiknya. Nah, apa rumusannya? Kita lihat ya. Ini lambangnya atau lambang besarannya, periode itu dilambangkan dengan T besar. Rumusannya dia sama dengan T kecil per N. T kecil itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran. N itu adalah banyak putarannya. Nah, sedangkan frekuensi kebalikan dari periode. Frekuensi itu tadi banyak putaran per waktu. Jadi rumusannya adalah N per T ya. Jadi hubungan periode dan frekuensi ini mereka berbanding terbalik. Nah ini T sama dengan 1 per F, sedangkan F sama dengan 1 per T. Nah terus ada besaran apa lagi? Nih kita lihat ya. Ada namanya perpindahan sudut. Perpindahan sudut ini yang ini nih. Tadi apa nama lambangnya ini? Ada yang tahu tadi kan? Apa nama lambangnya ini? Teta, Bu. Ya benar ya Irma. Teta ya. Nah, teta ini adalah atau perpindahan sudut adalah sudut benda yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu. Nah, misalkan dari posisi A ke posisi B ia menempuh sudut sebesar teta ya. Karena 1 putaran itu besarnya adalah 2pi radian, maka 1 radian kalau kita konversikan kepada derajat sama dengan 57,3 derajat. Kita lihat lagi ya, besaran apa saja. Nah ini yang kita lihat pada biang lala tadi. Apa lambangnya tadi yang dibilang Benny ini volume? Sebenarnya bukan ya Nanda. Ini adalah, ya, ini lambangnya adalah nama besarannya kecepatan linear atau kecepatan tangensial. Nah, pengertiannya adalah panjang lintasan linear yang harus ditempuh benda dengan setiap selang waktu tempuhnya. Jadi, kira-kira bagaimana nih bentuk arah kecepatan linear ini terhadap jari-jari gimana kira-kira ini? Itu tegak lurus, Bu. Iya, benar ya, Felegi. Nah, jadi kecepatan linear ini tegak lurus terhadap jari-jari lingkarannya. Secara rumusannya, V itu sama dengan 2pi per T atau 2pi R dikali frekuensi. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi di penyelidikan ya. Nah, selanjutnya ini yang ada yang bilang tadi W. Nah, yang ini kita membacanya dengan omega ya Nanda. Nah, omega ini nama besarannya kecepatan sudut. Apa namanya? Kecepatan sudut, Bu. Ya, benar. Atau kecepatan angular, yaitu besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Nah, jadi omega ini secara rumusannya adalah 2pi per T atau 2pi per F. Ayo ingat lagi. T ini lambang apa tadi? Lambang Periode, dari? Bu. Ya, benar sekali. Periode ya, lagi. Kalau F ini lambang dari? Frekuensi, Bu. Iya, benar. Bu. Lagi benar ya. Oke. Nah, kita lihat lagi. Jadi, hubungan dari kecepatan sudut dan kecepatan linear adalah ini. Omega sama dengan V per R. Atau V sama dengan omega dikali dengan R ya. Nah, ini pembahasan mereka. Selanjutnya, kita mengenal ada namanya percepatan sudut. Ini bacaannya ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu siapa? Apa bacaannya ini? Alfa, Bu. Ya, Bu. Ya, benar sekali. Nggak tahu, Bu. Ini ketemu di... Oh iya. Aku pakai Rapri belum tahu ya. Oh iya, Itu bacaannya percepatan huruf sudut, A Bu. ya, Bu. Iya, benar. Huruf A itu. Iya, huruf A. Apa itu, Kita Bu? membacanya dengan alfa ya. Baca Anda. percepatan Ya, sudut. kayak ikan kan, Bu? Oh iya. Iya. Jadi bacaannya adalah alfa ya. Pengertiannya adalah laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Ayo ingat lagi, kecepatan sudut ini apa tadi lambangnya rasanya?
Siapa yang masih ingat? Bu, W. Iya, Omega. seperti huruf V, bacaannya adalah Omega, Bu. iya, Omega itu benar ya. Omega bacaannya ya, oke. Jadi percepatan sudut itu rumusannya adalah karena dia perubahan kecepatan sudut, yang namanya perubahan kan kita tahu ya, itu lambangnya adalah delta. Delta omega per delta T. Nah, nanti akan kita lihat lagi di penyelidikan ya. Oke. Nah, selanjutnya ada juga kita kenal dengan percepatan linear atau percepatan tangensial. Nah, ini percepatan tangensial ini adalah perubahan kecepatan tangensial dalam selang waktu tertentu. Nah, nih ya, ini bentuknya ya arahnya yang dia selalu menyinggung lintasan lingkarannya. Jadi secara rumusannya percepatan tangensial ini adalah dia sama dengan delta V per delta T, atau kita hubungkan dengan percepatan sudut. Percepatan tangensial sama dengan alfa dikali dengan R atau jari-jari. Kita lihat lagi. Nah, ini hubungan antara percepatan sudut dan percepatan linear adalah alfa itu tadi kan sama dengan delta omega per delta T. Nah, jadi dapat kita cari rumusannya A atau percepatan linear sama dengan omega kuadrat dikali R, atau A sama dengan V kuadrat per R ya. Nah, kita lanjut lagi dikit lagi. Nah, ini percepatan sentripetal. Nah, ini adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, jadi arahnya itu selalu menuju ke pusat lingkaran. Terjadi karena adanya perubahan arah kecepatan linear. Secara rumusannya adalah omega kuadrat dikali R atau V kuadrat per R. Nah, oke, kita lihat ntar ya. Selain percepatan sentripetal, kita mengenal juga ada namanya gaya sentripetal. Nah, yuk, siapa yang pernah menonton pertandingan motor GP ya? Siapa yang hobi nonton motor GP di sini? Aku pernah, Bu, nonton. Saya pernah suka nonton si Rossi. Oh iya, nonton si Rossi. Iya, si Rossi di TV kan? Ya, Si Rossi misalkan, TV. yang di pernahkah Kompas kan, Anda Bu? memperhatikan jika si Rossi itu melewati suatu tikungan atau suatu belokan, kira-kira gimana arah badannya ketika maju dengan kencang itu? Ya miring, Bu. Ah, iya, benar Iya, ya, Bu. tadi agak miring. Kemana arah miringnya? Mengikuti lintasannya, Bu. Oh iya, benar, mengikuti lintasannya. Kira-kira kenapa dia miring seperti itu? Ada apa di sana gitu? Biar tidak jatuh dia, Bu. Oh iya, benar. Agar dia tidak jatuh, dia menyeimbangkan badannya ya, Velegi. Nah, secara fisikanya sebenarnya di sana ada namanya gaya sentripetal ya. Gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, ini dia. Contohnya ini si Rossi tadi ya, ketika dia berbelok, ada suatu tarikan atau gaya sentripetal secara fisikanya ya, sehingga dia tidak terpental keluar lintasan karena adanya gaya sentripetal yang menariknya. Nah, rumusannya adalah Fs sama dengan M V kuadrat per R atau M massa dikali omega kuadrat dikali R. Nah, jadi ini hubungan besaran-besaran pada gerak lurus dan gerak melingkar ya. Tadi kita kenal juga ada untuk misalkan di gerak lurus ada jarak atau S, kalau di gerak melingkar ada sudut. Nah, berarti hubungannya S sama dengan theta dikali R. Kalau di gerak lurus ada kecepatan linear, lambangnya V. Di gerak melingkar ada kecepatan sudut, lambangnya omega. Nah, ini hubungannya. V sama dengan omega dikali R. Terus pada gerak lurus ada percepatan linear, lambangnya A. Pada gerak melingkar ada percepatan sudut, lambangnya alfa. Hubungannya A sama dengan A dikali alfa dikali dengan R. Nah, baiklah. Oh ya. Terus ada sedikit lagi ya, Nanda. Ini tentang hubungan roda-roda. Nah, siapa yang pernah memperhatikan di motor yang Ananda gunakan ini ada hubungan roda-roda sepusat. Apa contohnya di sana?
Itu ada gear sama bannya ya, Bu? Nah, iya. Jadi misalkan yang kecilnya ini gear sepeda motor, yang di besarnya ada ban belakangnya ini ban belakang sepeda motor ya. Nah, kalau untuk roda-roda yang sepusat ini, yang sama besarannya adalah, kan dia apakah sama berputar kedua roda ini? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sejalan berputarnya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Pastilah, Bu. Ya, makanya daripada itu yang sama pada antara kedua roda ini adalah kecepatan sudutnya atau omeganya. Ya, misalkan ini kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Nah, selanjutnya kita lihat nih. Siapa nih Velegi yang suka pakai sepeda ya ke sekolah ya? Pernahkah Ya, Bu. Velegi memperhatikan ada hubungan roda-roda yang dihubungkan dengan rantainya ya? Pernah memperhatikan rantai sepeda ya, Velegi? Iya, Bu. Kalau nggak ada rantai nggak bisa jalan. Iya, kalau nggak ada rantai tentu nggak bisa jalan ya. Di sana ada diperhatikan ada roda yang seperti roda yang besar, di belakangnya ada seperti putaran roda yang kecil. Ya kan, Velegi? Nah, ini kita bandingkan dengan hubungan roda yang dihubungkan dengan rantai. Nah, beda dengan kasus yang roda sepusat tadi. Kalau dihubungkan dengan rantai, yang sama besarannya adalah kecepatan linearnya. Nah, begitu ya. Jadi, VA sama dengan VB karena arahnya sama, arah perputarannya sama. Nah, yang terakhir kita lihat ada roda yang bersinggungan. Apa contohnya ini ya? Pernahkah Ananda memperhatikan ini? Apa namanya ini ya kira-kira, Velegi? Itu gear juga, Bu. Itu iya, kayaknya ada di ya. mesin-mesin itu, Bu. Oh iya. Bisa kita lihat misalkan pernahkah Ananda memperhatikan jam dinding analog yang besar gitu ya? Kadang terlihat transparan gitu kan, ada mesin-mesinnya dari luar, ya kan? Nah, atau gear juga bisa. Ini namanya hubungan roda yang bersinggungan. Kalau bersinggungan ini sama seperti roda dihubungkan dengan rantai tadi, kecepatan linearnya sama ya. Kecepatan linear roda A sama dengan kecepatan linear roda B. Nah, untuk lebih lanjutnya kita duduk dalam berkelompok ya Ananda. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya kan seperti minggu lalu ya. Ya kan? Nah, ya Bu, ya. Nah, mari kita duduk berkelompok untuk saya belum dapat kelompok, Bu. Belum dapat kelompok, Ratri. Ya, Bu lihat dulu Saya ya. kan nggak hadir kemarin. Oh iya, Bu lihat dulu. Oh, kelompoknya si Yuni ini masih 3 orang. Masuk kamu ke sana ya, Ratri ya. Oh, satu kelompok kita. kami, Bu. Satu kelompok kita. Iya, sekelompok ya. Nah, jadi Ibu bagikan LKPD-nya ini ya. Ini Ibu bagikan LKPD yang perintannya untuk berkelompok ini untuk satu berkelompok. Oke, yuk silakan duduk berkelompok. Oke. Nah, Ibu pandu ya dalam mengisi LKPD-nya. Nah, LKPD-nya di sini. Nah, mari kita lihat sama-sama. Pertama, Ananda bikin dulu ya nama kelompoknya, jangan lupa. Nama kelompoknya jangan lupa dibikin. Nanti Ibu juga akan mengambil nilai per kelompoknya. Terus, nah ini udah Bu jelaskan tadi ya, tujuan penyelidikan kita untuk menjelaskan lebih lanjut lagi tentang konsep gerak melingkar, besaran-besarannya, dan hubungan roda-roda tadi ya. Oke. Nah, ini. Tadi kita udah menonton tentang biang lala kan? Ya kan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, Ananda isi ini ya. Diisi. Nah, kira-kira sesuai dengan pertanyaannya, Ananda isi tentang biang lala tadi atau komedi putar tadi. Nah, kira-kira bagaimana bentuk lintasannya dan hubungannya dengan gerak melingkar. Terus nih, Ananda jelaskan lagi contoh-contoh gerak melingkar yang lebih banyak lagi ya. Minimal 4 contoh
gerak melingkar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi Ibu tampilkan. Nah, Ibu juga udah jelaskan tadi sekilas ya. Kira-kira besaran apa saja yang ada pada kita tinjau misalkan dari titik A ke titik B ini ada besaran apa saja yang ada di sini. Nah, Ananda tuliskan di sana. Tadi juga ada Bu jelaskan di depan. Nah, kira-kira apa aja besaran yang ada pada biang lala ini dan juga definisinya masing-masing. Nah, ini setelah Ananda selesai yang tadi ya. Nah, ini adalah untuk mengetahui pemahaman Ananda tentang pengertian dari besaran-besaran pada gerak melingkar ya. Ini dijodohkan ya atau memberi ini, hubungkanlah nama-nama besaran pada gerak melingkar berikut sesuai dengan definisinya masing-masing. Ada yang mau bertanyakah? Ada yang kurang paham bagaimana cara mengisi ini? Bisa ya? Bisa ya, Nanda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Ini cukup menarik. Misalkan yang nomor 1 dengan nomor 3 misal ya, menurut Ananda ini pengertiannya. Dicocokkan ya, Bu? Benar. Dicocokkan, diberi garis ya, diberi garis sesuai dengan pengertiannya masing-masing ya. Oke. Terus. Oke, Bu. Nah, ini terus, nah tentang apa ini? Tentang roda-roda tadi, yang gear tadi. Nah, kita tentang rantai sepeda. Nah, Ananda tuliskan di sini bagaimana persamaan yang berlaku pada hubungan roda-roda ini ya. Ada roda-roda sepusat, ada roda-roda yang dihubungkan dengan rantai, ada roda-roda yang bersinggungan. Nah, jadi setelah Ananda mengisi yang di atas, nah Ibu gali sedikit ya kemampuan Ananda tentang penerapan besaran-besarannya terhadap soal-soal ini. Ananda jawab ini ya. Jawab ini buat diketahui, ditanya, dijawabnya. Nah, ini yang pertama contohnya, ditanya periodenya dan frekuensinya. Terus nih ada gambar CD ya atau VCD yang ini yang biasa kita tonton dulu. Nah, kira-kira ini berapa besar percepatan sentripetalnya. Terus ada lagi ini tentang hubungan roda-roda, tentang penerapan dari persamaan yang telah Ananda bikin di atas tadi, yang sebelumnya. Nah, setelah itu baru Ananda nanti menarik kesimpulan ya, menarik kesimpulan dari penyelidikan yang telah Ananda lakukan. Oke, sampai sini siapa yang ada yang belum mengerti dengan cara mengerjakan LKPD-nya? Udah mengerti, Bu. Oke, paham ya. Oke, baik. Kerjakan dulu ya, Bu. Ya, kerjakan dulu ya. Nah, Ibu beri waktu mengerjakan dulu. Silakan Anda berdiskusi secara berkelompok ya. Bisa manfaatkan bahan ajar yang sudah Ibu berikan dan juga buku-buku kita dari pustaka. Nah, dan juga yang telah Ibu tampilkan tadi nanti Ibu tampilkan lagi di depan ya untuk mempermudah Ananda menyelesaikan LKPD ini. Yuk, silakan ya. Apakah ada kelompok yang kesulitan dalam mengerjakannya? Enggak ya? Iya, bisa Semua. Oh, mantap sekali ya. Berarti udah bisa semua ya. Mantap sekali. Oke, Ibu rasa waktu diskusi udah habis. Nah, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil dari penyelidikan ya. Untuk yang pertama, boleh ini nanti untuk yang kegiatan pertama ini kelompok 1 yang mempresentasikan ya, kelompok 1 yang mempresentasikan. Terus nanti bergiliran ya Ananda, bergiliran. Kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1 dan yang kelompok 2 menjawab pertanyaan nomor 2. Kelompok dan seterusnya nanti sampai seterusnya. Oke, untuk yang pertama dulu. Yang pertama dulu, siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1 ini? Kelompok mana?
Saya, Bu. Iya, boleh. Firda, silakan Firda. Pernahkah Anda menaiki wahana permainan di atas? Pernah, Bu, meskipun walau agak takut-takut. Iya, Terus, bagaimanakah bentuk lintasan dari pergerakan wahana tersebut? Bentuk lintasannya melingkar, Bu. Iya, benar sekali ya, Firda ya. Oke. Nomor 2-nya, Firda, udah Firda? Coba lihat, Bu. Jelaskan Ya, contoh-contoh boleh lanjutkan benda ya. yang bergerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa contohnya? Misalnya gerak roda, Bu. Roda motor, roda mobil, Iya. sepeda, Apalagi? jam dinding. Oke, jam dinding. Apalagi contohnya? Terus gerak menikung di jalan itu, Bu. Gerak di lewat tikungan. Oh iya, yang Rosi tadi ya. Ya. Oke. Apalagi ya, Bu? Apalagi ya kira-kira ya? Lupa, Bu. Oke, baiklah ya. Makasih ya, Firda. Sebelum Bu. itu, apakah ada siapa yang mau menanggapi atau menambahkan yang disampaikan oleh Firda tadi? Ayo kelompok lain. Yang belum berbicara, kelompok lain menanggapi. Ayo siapa yang mau menanggapi? Mau menambahkan contoh-contohnya juga boleh. Yang itu Bu, yang tadi mau nambahi punya si Firda Bu. Katanya Iya. kan roda kan Bu. Rodanya Iya. itu yang diam Bu atau berputar? Oh iya, gimana kira-kira Firda? Coba dijawab Firda. Rodanya yang mana katanya kata Preti Firda? Roda yang berputar, Bu. Iya kan, pikirku pun pasti roda yang Ya. berputar. Mungkin yang diam kan nanti dia nggak bergerak. Iya. Ya, jadi perlu kita perjelas lagi ya Firda. Ya, Bu. Berarti adalah roda yang berputar ya, roda yang berputar yang merupakan contoh dari gerak melingkar. Udah jelas ya Preti? Iya Bu, jelas sekali pun Bu. Iya, makasih ya Preti. Oke. Apakah ada lagi yang mau menanggapi tampilan kelompok pertama? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Sama, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok kedua, kelompok ketiga, keempat, dan kelima. Oke, baiklah Ananda semua. Nah, tadi kelompok kita telah tampil semuanya ya. Ibu senang sekali. Ananda antusias dan bersemangat dalam menjawab pertanyaan dan juga menanggapi teman-temannya yang tampil ya. Nah, Ibu senang sekali Ananda aktif semuanya dalam pembelajaran ini. Dan kita ulang sedikit lagi. Jadi, ya, kesimpulan kita, bentar dulu ya. Nah nih, kita lihat lagi bentar ya. Jadi yang Ananda dapatkan dari proses pembelajaran kita pada hari ini, pertama tentang pengertian gerak melingkar. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari gerak melingkar ini? Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan menjelaskannya? Saya Bu. Iya, boleh. Preti, apa yang dimaksud dengan gerak melingkar, Preti? Gerak melingkar itu kan Bu, gerak pada lintasan yang melingkar. Bentuk lintasannya itu melingkar Bu. Iya, benar sekali ya. Adalah gerak benda dalam lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Iya, benar sekali ya, Preti. Terus, siapa yang bisa menjelaskan sedikit atau beberapa besaran-besaran pada gerak melingkar ini? Ayo tunjuk tangan. Ya apa Bu? Si Beni udah tunjuk tangan tadi Bu. Iya, mana Beni? Iya, Beni. Iya, Bu. Apa saja yang kamu lihat tadi, Beni, dari besaran-besaran pada gerak melingkar, Beni? Iya, V tadi Bu. V. Iya, ada V. Apa nama besarannya kalau V itu? Volume tadi Bu ya? Bukan ya, Beni. Tapi tadi namanya adalah kecepatan linear ya. Atau Iya, Bu. kecepatan tangensial ya, Beni. Iya, Bu. Oke, udah paham ya. Yang lainnya, besaran apa saja lagi yang ada pada gerak melingkar ini? Jari-jari, Bu. Ya, benar. Ada jari-jari juga. Apa lambangnya, Yuni? Ibu, belnya udah bunyi. Bu. Ya, ya, dikit lagi ya. Dikit lagi. Oke, nah, jadi ada lagi tadi yang lain contohnya misalkan omega atau kecepatan sudut ya, atau alfa, dan banyak lagi ya. Nah, kalau hubungan roda-roda, ada berapa jenis hubungan roda-roda yang kita ketahui tadi?
Ada berapa? 3, Bu. Tiga. Iya, Bu. Tiga, Ya, Bu. benar. 3 ya. Nah, apa saja yang 3 itu? Pertama, roda yang Sepusat, seporos, Bu. Yang kedua, roda yang Dihubungkan roda. dengan rantai. Yang ketiga, roda Rantai. yang ketiga, roda yang Bersinggungan. Dengan Bu. Iya, Bersinggungan, Bu. benar ya, Nanda ya. Oh, iya. Ya, Bu lihat masih ada sekitar 10 menit lagi ya. Nah, jadi 10 menit ini Ibu mau menggali pencapaian Ananda terhadap pembelajaran kita. Nah, jadi Ibu akan mengadakan post test lagi ya, Ananda. Post test tadi pre-test, sekarang post test. Yuk, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan membagikan soal post test. Nah, ini dia ya. Oke, silakan Ananda kerjakan selama 10 menit ke depan. Oke, dikumpul Udah siap, ya. Bu. Oke, mantap sekali. Udah siap ya? Ibu kumpulkan post testnya. Nah, jadi Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang materi gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan ya. Jadi Ibu harapkan kita tetap semangat semuanya, tetap hadir dengan sehat walafiat. Dan Ibu tutup ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Marilah sebelum kita menutupnya kita ucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nisa. Makasih, Bu. Iya.